Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali dapat bergabung bersama-sama di acara ibadah kita pada saat ini. Puji Tuhan, kesempatan yang indah dapat kita miliki kembali untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan, dan seperti biasa kita akan memulaikan dengan doa, dan saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami dapat memperoleh kesempatan yang indah untuk disatukan dalam cara ibadah untuk mempelajari firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan dapat memberikan kekuatan kepada kami, dan biarlah firman pada saat ini akan membawa persatuan yang bukan hanya dapat dimulai di jemaat atau di gereja di mana kami berada, di tempat kami bekerja, tapi juga di rumah tangga kami masing-masing. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus Engkau menuntun kami semua kepada kebenaran ini dan dapat menghidupkannya di dalam kehidupan kami semua. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Baik saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa sepanjang triwulan ini kita memiliki satu judul, menyatukan surga dan bumi. Surga dan bumi itu apa? Berada dalam satu, pada saat sebelum kematian Yesus di kayu salib, maka belum ada yang dapat menyatukan. Dengan kata lain belum ada yang dapat menyatukan manusia dan Allah. Manusia yang berada dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kesucian, dan tidak bisa bertemu dengan Allah yang Maha Suci. Tetapi melalui kematian Yesus Kristus, kasih karunia Allah itu diberikan sehingga kita dapat disatukan kembali pada saat kita menerima Yesus. Supaya barang siapa yang percaya, Yohanes 3:16 katakan apa? Tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itulah Kristus yang menyatu. Nanti kita akan lihat kenapa saya singgung kembali tentang judul kita sepanjang satu triwulan ini. Baik, mari kita lihat bahwa pelajaran kita pada minggu ini berjudul Hidup dan Mati. Dengan ayat inti dari Filipi 1:1, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan, baik hidup mati, segala sesuatunya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang kita melihat bagaimana Rasul Paulus menulis pelajaran pada hari ini berbicara tentang berdiri teguh dalam kesatuan. Kenapa ini selalu ditekankan dalam pelajaran sekolah sahabat kita? Seringkali kita bicara tentang persatuan, kesatuan, dan ini terus-menerus diulangi karena memang ini yang selalu ingin Tuhan atau Allah ingin untuk terus-menerus kita diingatkan untuk dapat menghidupkan kesatuan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah yang kita akan pelajari pada saat ini. Dari kesimpulan yang dapat kita buat dari pelajaran sekolah sahabat, maka kita dapat lihat bahwa kesatuan merupakan tema utama dalam doa terakhir Yesus bagi murid-muridnya. Dalam Yohanes 17, Yesus berdoa agar para pengikutnya dipelihara oleh Bapa dan menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Kesatuan antara Yesus, Bapa, dan Roh Kudus kita kenal dengan apa ya? Dengan istilah teologianya Trinitas ya. Dan pada saat kita bersatu satu dengan yang lain, kita bukan hanya disatukan dengan satu dengan yang lain, tapi kita juga disatukan dengan Bapa dan Yesus. Kita menjadi satu dengan kata lain ya, dengan Trinitas itu sendiri. Cukup menarik konsep ini kalau kita terus akan lihat ya. Suatu saat nanti mungkin dalam Yohanes 17 ini. Baik, kesatuan ini bukan berarti sekedar tujuan internal gereja, tetapi memiliki dampak misi yang besar ya. Bukan hanya itu untuk keperluan umat-umat Tuhan yang ada dalam gereja, tapi bagaimana kita menjangkau orang di luar gereja itu juga adalah sesuatu yang dapat terjadi melalui kesatuan yang terjadi di dalam gereja ya. Melalui kesatuan umat percaya, pelajaran kita dapat kita simpulkan ya, dunia dapat percaya dan mengetahui bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Sebaliknya, perpecahan menjadi batu sandungan yang membuat banyak orang sulit untuk menjadi percaya. Rasul Paulus menegaskan prinsip yang sejalan dalam Yohanes 17 itu dalam Filipi 1 ayat 27. Ia mengajak jemaat untuk hidup dengan cara yang layak bagi Injil Yesus Kristus ya. Gimana kita ini orang-orang yang menerima Injil? Biarlah kita hidup sesuai dengan penerimaan kita terhadap Injil Kristus tersebut. Nah, kata Yunani politeomai menunjukkan bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup. Dipanggil untuk hidup sebagai warga kerajaan surga. Bukan sekedar warga kerajaan dunia. Bukan hanya untuk dunia, tapi lebih khusus untuk surga. Identitas surgawi ini tercermin
dalam kehidupan yang selaras dengan karakter Kristus. Yesus sendiri menggambarkan gaya hidup warga kerajaan surga dalam khotbahnya di atas bukit. Itu bagaimana? Itu orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan surga. Orang-orang yang memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, lapar dan haus akan kebenaran, penuh belas kasihan, murni hatinya, membawa damai, mengasihi musuh, serta hidup dalam keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati di hadapan Allah. Ya. Kerendahan hati di hadapan Allah. Kehidupan seperti ini menjadi dasar yang kuat bagi kesatuan dalam gereja. Firman Tuhan dan apa yang dituliskan Rasul Paulus katakan, kita anggap orang lain bahkan lebih daripada diri kita. Jangan menganggap diri kita itu lebih dan lain sebagainya. Begitu banyak bagaimana supaya kesatuan itu dapat terjadi. Ya. Namun, pelajaran kita katakan, namun kesatuan seringkali terganggu oleh sikap hati yang salah, rasa iri, keinginan untuk menjatuhkan orang lain, dan ketidaknyamanan terhadap mereka yang hidup saleh. Kita tidak suka ini orang, kenapa ini kayaknya hidupnya enak betul dekat dengan Tuhan. Itu dapat kita cemburui sekalipun gitu ya. Ketidaknyamanan terhadap mereka yang hidup saleh sering muncul dari kebanggaan diri, kesombongan diri kita. Ellen White menegaskan bahwa kecintaan kepada dunia, ambisi dan kesombongan menyebabkan roh Kristus meninggalkan gereja. Sehingga muncul persaingan, pertengkaran, dan perpecahan. Bukan berarti karena Allah yang menginginkan maka dia tinggalkan. Tapi karena kita tidak mau lagi diajak untuk bertobat. Ya, untuk meninggalkan persaingan, pertengkaran, dan perpecahan tersebut. Refleksi pelajaran kita kemudian katakan, oleh karena itu, kunci untuk berdiri teguh dalam kesatuan adalah kerendahan hati dan kelemah lembutan seperti yang diteladankan oleh Yesus. Dia memiliki segala sesuatu, dia setara dengan Allah. Dia dipuja dan dipuji oleh malaikat-malaikat di surga dan juga oleh penduduk di bumi atau dunia-dunia yang lain. Tapi dia telah datang sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak bagaikannya, dan mati dengan cara yang paling hina di kayu salib. Ya. Itulah kerendahan hati dan kelemah lembutan seperti yang diteladankan oleh Yesus. Ketika setiap anggota gereja rela mematikan ego, hidup sesuai Injil, dan memusatkan hidup pada Kristus, maka gereja akan menjadi satu tubuh yang kuat, bersaksi dengan kuasa, dan memuliakan Allah di hadapan dunia. Inilah sebabnya ya, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus pada saat dia berada di penjara di Roma, menulis kepada jemaat Filipi. Dan dia menyatakan bahwa dia sudah memiliki satu kehidupan. Dan untuk hidup untuk Kristus, mati juga untuk apa? Kemuliaan Kristus yang dapat terjadi. Sekarang apa yang dia inginkan? Dia sudah menulis tentang apa? Apa yang tentang dirinya. Dan sekarang ada yang dia minta dari umat-umat Tuhan. Apa yang dia minta? Supaya dia lepas dari penjara? Mari kita lihat. Di bagian tambahan ini mari kita lihat bahwa yang dia minta itu adalah apa? Filipi 1 ayat 27 hanya dikatakan. Setelah dia kemukakan tentang apa yang dia telah lakukan untuk pekerjaan Injil, ya, dikatakan untuk mereka apa? Hendaklah hidupmu berpadanan, ya, sesuai dengan Injil Kristus, ya, sesuai dengan kabar baik Yesus Kristus yang telah menyatukan umat manusia yang berdosa dengan Bapa, ya. Dengan kasih karunia-Nya kita disatukan kembali dengan Bapa. Biarlah hidup itu sesuai dengan orang-orang yang sudah bersatu dengan Bapa melalui Yesus Kristus. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apa? Apabila aku datang, aku melihat. Kalau dia bisa datang ya, kalau dia dilepaskan ya. Dia bisa hidup terus dan datang, dia dapat melihat. Dan apabila aku tidak datang, kalau dia harus dihukum mati, maka minimal dia apa? Sebelum dihukum mati dia katakan apa? Dan apabila aku tidak datang, aku bisa mendengar. Ada utusan-utusan yang dikirim ke Filipi dan datang dari Filipi kepadanya ya. Apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa apa? Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Kamu tetap teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang ditimbul dari berita Injil. Mari kita lihat satu poin di sini ya. Kamu apa? Dia ingin supaya mereka berdiri teguh dalam apa? Berdiri teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul. Berjuang terus untuk mempertahankan iman. Iman adalah karunia Allah ya. Tapi itu harus diperjuangkan, Allah berikan. Itu karunia dari Allah, tapi terus kita harus berjuang ya bersama-sama untuk mempertahankan iman tersebut yang timbul dari berita Injil. Artinya begini ya. Tujuan persatuan,
Tujuan persatuan itu adalah untuk menjaga dan mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada mereka melalui Injil. Kita tidak memiliki persatuan dari diri kita sendiri. Karena persatuan itu tidak akan pernah timbul dari dalam diri manusia yang berdosa. Ya, pada saat manusia saja jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena mereka ingin menjadi seperti Allah, Adam dan Hawa. Dan apa konsekuensi pertama yang dapat kita lihat? Salah satu konsekuensi pertama dari keberdosaan mereka itu saling menyalahkan satu dengan yang lain. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular menyalahkan juga Allah. Ya, jadi saling menyalahkan. Tidak ada kesatuan, tidak mau bersatu, tidak mau bilang, oh ya kami berdua telah jatuh bersama dalam dosa Tuhan, kami mohon maaf. Tidak. Ya. Persatuan itu adalah kasih karunia Tuhan yang timbul karena iman oleh sebab Injil. Ya. Sumber persatuan itu Allah. Yang dapat kita lakukan adalah menjaga persatuan tersebut. Ya. Berjuang. Ya. Berjuang. Nanti kita akan terus lihat. Ya. Jadi, dan inilah kita bisa lihat. Ya. Jadi untuk kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kalau kita memiliki satu kehidupan kerohanian yang semakin dekat kepada Tuhan, maka efeknya kita akan didekatkan satu dengan yang lain. Saat kita mendekat kepada Yesus, maka kita mendekatkan diri satu sama lain. Ada seperti kita sering lihat ya orang kalau konseling pernikahan, kita sering lihat, oh suami istri, supaya dapat bersatu, ini suami di sebelah kiri, istri di sebelah kanan misalnya, supaya dapat semakin dekat, maka kita dari sistem segitiga ini, kita harus pergi kepada Kristus yang ada di atas. Suami, istri, Kristus ya. Jadi semakin kita mendekat kepada Kristus, maka kita mendekatkan diri kita kepada satu sama lain ya. Itulah sebabnya kenapa? Karena sumber ya persatuan itu Kristus. Kalau kita terus dekat dengan Kristus, bersatu dengan Kristus, maka kita akan memiliki kesatuan yang semakin dekat satu dengan yang lain. 1 Yohanes 4 ayat 7 katakan apa ya? Marilah kita saling mengasihi. Bagaimana caranya? Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal lebih dekat satu sama yang lain. Ya. Semakin kita mengenal Allah, ada sukacita, ada damai, ada pengampunan, ada banyak hal yang membawa kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Itulah sebabnya dari segi segitiga itu ya kita lihat ini orang-orang akan datang kepada Kristus. Mereka berjalan kepada Kristus. Pada saat mereka jalan kepada Kristus, maka mereka saling mendekatkan diri mereka satu dengan yang lain. Demikian juga dengan suami dan istri ya. Tapi inilah ya memang setan ingin mengacau balaukan persatuan tersebut ya. Menjauhkan kita satu dengan yang lain. Yang pertama-tama itu dari mana? Yang seringkali terjadi adalah bukan di gereja. Dari rumah tangga kita masing-masing. Setan ingin menyerang. Coba kita lihat ada dua hal dari Taman Eden yang tidak berubah dengan kata lain ya. Dari binatang-binatang dari Taman Eden jadi beda ya. Tapi pokoknya ada dua institusi yang dari Taman Eden itu yang masih ada. Tapi coba itu kita lihat dua itu yang terus-menerus diserang oleh setan. Yaitu hari Sabat dan tentu apa? Keluarga. Ada keluarga yang selalu diserang setan. Kenapa? Karena itu adalah salah satu dari kedua ini ya. Dari bagian dari Taman Eden yang masih kita miliki. Kita masih miliki apa? Keluarga. Seperti di Taman Eden. Dan setan tidak mau ada sisa-sisa peninggalan dari Taman Eden. Makanya itu yang dihantam terus. Sabat dan apa? Keluarga dihantam habis-habisan oleh setan ya. Jadi itulah ya. Jadi kalau kita mendekatkan diri kepada Yesus, kita akan mendekatkan pasti secara otomatis satu dengan yang lain itu akan didekatkan. Nah, saat kita menerima Injil, maka kita menerima juga apa? Persatuan dengan Kristus dan persatuan dengan sesama. Itulah sebabnya dalam Efesus 4 ayat 3-4 Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus apa ya kan? Berusahalah untuk memperoleh, bukan. Kita tidak memperoleh. Kita hanya menerima persatuan. Ya. Karena yang kita miliki pada saat kita dalam kehidupan kita sebagai manusia berdosa, kita saling membenci. Kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya. Kita tidak memiliki persatuan ya, yang sesungguhnya. Manusia bisa bilang, oh persatuan di Timur Tengah, damai di Timur Tengah, dan lain sebagainya. Nggak ada itu, saudara. Manusia akan selalu mencari untuk keuntungan diri mereka sendiri. Persatuan yang sejati itu hanya datang dari mana? Dari surga. Saat kita menerima Injil, kita menerima persatuan dengan Kristus
dan persatuan dengan sesama. Efesus 4:3-4 katakan, dan berusahalah memelihara, bukan menemukan, memperoleh, bukan. Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu saat kamu dipanggil untuk menerima Injil. Dan saat kamu menerima panggilan Injil tersebut, maka kita disatukan dengan Kristus, dan itu menyatukan kita dengan sesama. Menyatukan kita dengan sesama. Tetapi sayang sekali ya, seringkali walaupun kita sudah menerima Injil, ya, Rasul Paulus makanya diamarkan kepada jemaat Filipi, ya, dan juga kepada jemaat Efesus di sini katakan pelihara. Kenapa? Karena sebagai umat manusia kita dapat menerima Injil, tapi juga dapat lari dari Injil, dan itu yang terjadi ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 14-16, Yohanes menulis dalam suratannya. Yohanes menulis kepada siapa ini? Bukan kepada orang-orang kafir, tapi kepada umat-umat Tuhan. Ya, dia tuh apa yang ditulis kepada umat-umat Tuhan yang sudah menerima Injil tapi tetap memegang dunia? Apa dikatakan? Aku menulis kepada kamu, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, ya, keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dia tulis supaya jangan lagi apa. Sudah jadi manusia baru, berubahlah dalam pembaruan budi kita, dengan kata lainnya. Jadi berubahlah dalam pembaruan budi kita. Jangan lagi yang sudah menerima Injil mengasihi dunia. Tapi inilah ya, seringkali kita yang sudah menerima kebenaran sekalipun dapat tetap mengasihi dunia. Dan pada saat kita mengasihi dunia, kita akan apa? Hilang itu persatuan itu. Kenapa? Karena adanya apa ya? Karena kita lebih mencintai dunia, keuntungan-keuntungan, daripada mencintai Allah atau kebenaran. Seperti yang kalau Anda baca pelajaran hari ini, kutipan Ellen White salah satunya itu bicara tentang hal itu ya. Dan juga kutipan berikutnya adalah Testimonies for the Church, volume 5 halaman 240-241 katakan apa? Saat kesombongan dan ambisi duniawi dipelihara. Ini bicara kepada siapa? Ini Testimonies for the Church. Ini bicara tentang nasihat bagi sidang. Ini bukan nasihat bagi orang dunia, bukan. Ya. Tapi di dalam umat-umat Tuhan sendiri bisa ada terus kesombongan yang dipelihara, ya, dan ambisi duniawi. Maka apa yang terjadi? Saat kesombongan dan ambisi dunia dipelihara, Roh Kristus telah meninggalkan mereka. Dan persaingan dalam gereja, perselisihan dalam gereja, dalam organisasi, serta pertikaian masuk untuk mengalihkan perhatian dan melemahkan gereja. Mungkin juga rumah tangga ya. Coba kita lihat, kenapa waktu kita masih pacaran, waduh, segala sesuatu untuk pasangan kita, untuk kekasih kita, iya gak apa-apa, kita rela untuk beri ya. Tidak ada rahasia, kita bagi bersama, buka semua. Tapi begitu kita sudah menikah, seringkali apa? Kesombongan, ambisi, keegoisan, ya, persaingan, perselisihan. Dan itu dapat apa? Mengalihkan perhatian dan melemahkan bukan hanya gereja, tetapi juga apa? Rumah tangga. Dan ini juga terjadi kepada jemaat Filipi. Ingat jemaat Filipi, kita sudah pelajari waktu lalu. Ini jemaat yang paling saling mengasihi, bukan seperti jemaat di Efesus yang kasihnya hanya mula-mula. Jemaat Filipi ini kasihnya itu banyak, tetapi di tempat yang banyak kasih sekalipun ada pertikaian. Ada pertikaian. Rasul Paulus menulis, nanti kita mungkin suatu saat mungkin pelajari lagi, tapi mari kita lihat sedikit di sini ya. Dalam Filipi 4 ayat 22 dan 3, Rasul Paulus saat dia menulis kepada jemaat di Filipi dari penjara di Roma, dia ingat kepada dua orang, yaitu Euodia dan Sintike yang tadinya bekerja bersama-sama dengan Rasul Paulus. Kalau Anda baca ya Filipi 4 ayat 2-5, Anda akan baca bagaimana si Euodia dan Sintike ini juga melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus. Nama mereka juga Rasul Paulus katakan di ayatnya yang keempat, ayat 3 dan 4 ini, nama mereka itu sudah tertulis dalam buku kehidupan. Rasul Paulus berdoa jangan sampai nama mereka itu keluar dari buku kehidupan. Tapi apa yang dia tulis? Mari kita baca di ayat 2 dan 3 katakan apa? Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Kenapa tolonglah mereka? Karena mereka tidak lagi setia, sehati, dan sepikir. Ada masalah di antara Euodia dan Sintike. Kita tidak tahu apa itu masalahnya ya. Rasul Paulus, Alkitab Filipi tidak tulis, tapi Rasul Paulus sampai bela-belain bilangnya,
minta tolong kepada Sun Sugo supaya mereka itu ditolong, jangan sampai mereka bertengkar. Jadi memang akan ada pertengkaran, ya, seperti di gereja, di rumah tangga, dan khususnya di gereja ya dalam konteks ini ya. Dan itu ditulis juga kepada jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10, Rasul Paulus juga menulis kepada mereka, aku menasihatkan kamu, ini saudara-saudara, demi Tuhan kita, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini kepada umat-umat Tuhan ya, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Rasul Paulus hanya melanjutkan doa yang paling signifikan dari Yesus Kristus. Oh, mungkin Anda katakan, wah, pendeta kenapa bilang doa signifikan Yesus Kristus? Doa signifikan Yesus Kristus seperti pelajaran kalau sahabat kita katakan itu tertulis dari Yohanes pasal 17. Ya, itulah satu-satunya intercessory prayer, doa pengantaraan Yesus yang tercatat, yang pertama tercatat sebelum dia mati di kayu salib ya. Yohanes 17. Nah, jadi itu ya mungkin yang kita sering kenal itu adalah doa Bapa kami, itulah mungkin doa yang utama yang sering kita hafal. Tapi adakah kita menghafal? Mungkin kepanjangan ya kalau mau hafal doa pengantaran Yesus Kristus. Tapi itulah doa yang pengantaran satu-satunya itu adalah dalam Yohanes pasal 17, satu pasal itu. Dia berdoa untuk dirinya, dia berdoa untuk murid-muridnya, dan dia berdoa untuk pengikut-pengikut atau murid-murid daripada para murid atau seluruh umat-umat Kristen ya, umat-umat Tuhan di sepanjang masa. Dan itu dia tulis dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Apa yang dia tuliskan? Kita baca ini ayat 20 dan 21 sini katakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, bukan hanya untuk murid-murid, ke-12 murid itu aku berdoa. Ini dia katakan ya di Taman Getsemani. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan daripada ke-12 murid atau penderitaan mereka. Supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya di sepanjang masa ini Ayat 21. Supaya mereka semuanya menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Kalau kita menjadi satu, ya, satu sama lain, maka kita bersatu dengan Bapa dan Kristus, ya. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Persatuan itu sudah diberikan. Pada saat kita menerima, murid-murid sudah menerima, walaupun belum sempurna, tapi dia sudah berikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Dalam konteks persatuan itu ya. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi persatuan itu, Yesus katakan, aku telah berikan kepada mereka. Ayat 23. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Sudah dimulaikan. Kita terus kembangkan, kita terus pertahankan, supaya menjadi lebih sempurna ya. Supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ini doa Yesus. Ini doa Yesus. Dan sebelumnya juga ya, kalau kita lihat pada saat dia masih dalam perjamuan dengan murid-muridnya, ini yang juga dia katakan kepada mereka tentang persatuan. Dalam Yohanes 13 ayat 35 Yesus katakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Persatuan dalam konteks apa? Saling mengasihi. Dunia mengetahui kita, mengetahui saya dan saudara, bukan karena kita memiliki fasilitas gereja yang besar, organisasi yang besar, terkenal dan lain sebagainya. Bukan karena dunia melihat gereja karena ada pengkhotbah hebat, tentu saja bagus kalau ada, tapi bukan itu yang dilihat oleh dunia. Bukan program istimewa dan lain-lain yang ada yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan, bukan. Tetapi yang dunia lihat adalah persatuan kasih umat Tuhan. Kalau itu tidak ada, maka mereka tidak melihat. Mereka tidak percaya kepada Kristus dan Bapa, dengan kata lain ya. Injil, boleh kita lihat. Injil adalah tentang rekonsiliasi. Manusia yang telah terpisah dengan Allah oleh sebab keberdosaan direkonsiliasikan, diperdamaikan dengan Yesus Kristus ya. Diperdamaikan dengan Yesus Kristus. Melalui Kristus, maka kita dapat kembali memiliki akses jalan damai menjadi bagian kita untuk kepada Allah. Dan Injil tentang rekonsiliasi ya. Jadi, dan orang-orang yang belum
berdamai. Kalau kita tidak berdamai, ya, maka kita tidak akan menyebarkan kabar baik itu dengan baik. Bagaimana kita mau memperdamaikan orang lain dengan Allah, sedangkan saya dan saudara saya di jemaat, atau saya dan istri saya dan anggota keluarga saya dan umat-umat Tuhan itu tidak berdamai satu dengan yang lain? Bagaimana dunia bisa percaya bahwa kita bisa menjadi pembawa damai yang membawa mereka untuk berdamai dengan Allah, direkonsiliasi dengan Allah? Jadi penting sekali persatuan. Dan satu artikel yang selalu saya ingin supaya Anda baca, ya, salah satu artikel yang saya sering tampilkan, ya, yang ditulis oleh Mark Finley, Unity, persatuan, ya, adalah satu pergerakan yang menyatukan umat Tuhan dari segi misi dan pekabaran mereka. Inilah satu-satunya dikatakan, satu hal yang sangat penting, salah satu hal yang sangat penting. Dalam artikel ini, Mark Finley tuliskan, ya, salah satu hal yang sangat penting bagi Tuhan adalah kesatuan gerejanya. Kesatuan itu bukanlah sesuatu hal yang periferal, bukan hanya pinggiran, bukan. Bukan persatuan itu di luar program gereja, bahkan itu adalah inti. Tanpa kesatuan program gereja itu nggak akan jalan. Tanpa kesatuan pengkhotbah itu mungkin nggak bisa berkhotbah dengan apa, ya, dengan baik, karena pusing mikirin ke masalah-masalah di gerejanya dan lain sebagainya, ya. Jadi kesatuan itu akan merusak semuanya. Itulah sebabnya kesatuan itu adalah hal inti, ya. Kesatuan bukanlah suatu hal yang periferal, yang di pinggiran, bukan. Tapi kesatuan adalah inti Injil. Tanpa kesatuan, gereja menjadi tidak berdaya untuk mewartakan Injil secara utuh kepada dunia. Kita sering mendengar satu statement yang katakan bahwa argumen, ya, bukti terbaik dari kekristenan adalah orang-orang Kristen. Dan ini mungkin dari satu statement yang lengkap, ya, yang ditulis oleh Adrian Rogers. Dia katakan argumen atau bukti terbaik untuk kekristenan dan bukti terbaik atau argumen terbaik untuk melawan kekristenan adalah kehidupan seorang Kristen. Seorang Kristen itu dapat membawa untuk dapat memberikan bukti kekristenan itu baik atau tidak baik dengan kata lain. Kita bukan hanya harus menjadi saksinya, tetapi kita juga harus menjadi bagian dari bukti kehidupan daripada Kristus. Kita harus menjadi bukti. Ya, tentu saja kita bergumul, kita tentu saja tidak sempurna, tapi kalau kita terus bergumul setiap hari, ya, bermohon kepada Tuhan untuk memberikan hati yang dilembutkan, bukan hati kesombongan, hati yang membawa persatuan, saling memaafkan, ya, menganggap orang lain lebih baik daripada kita, ya, dengan lain, bukan untuk gantinya menyombongkan diri kita. Maka itu adalah kehidupan Kristus yang dapat menjadi bagian kita. Itulah sebabnya Matius 5 ayat 16 katakan apa, saudara? Baiklah, dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat acaramu, program-programmu, caramu berkhotbah, caramu memimpin, bukan perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kiranya kita dapat menjadi bukti-bukti yang membawa umat manusia untuk dapat diperdamaikan, direkonsiliasikan dengan Allah. Itulah inti Injil, ya, melalui persatuan yang dapat terjadi. Mungkin kita disatukan pertama-tama dengan Kristus, dan itu membawa kita untuk bersatu dengan anggota keluarga kita, membawa kita untuk bersatu dengan anggota-anggota gereja kita, dan itu membawa orang untuk dipersatukan dengan Allah. Kiranya ini menjadi satu perenungan, ya, bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara yang saya kasih, untuk menutup acara kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam tahta kerajaan surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur, berterima kasih setiamu yang sudah menjadi bagian kami. Kau telah memberikan kasih tersebut, sehingga kami bukan hanya dapat merasakan kasih tersebut, Tuhan, tapi dapat membawa kasih tersebut, membagikan kasih tersebut kepada sesama kami. Kami bukan hanya bersatu dengan Engkau, Tuhan, tapi kami dapat disatukan dengan sesama kami. Dengan kasih yang Kau berikan kepada kami dan kami menerima kasih tersebut, maka kami dapat melihat hubungan yang lebih baik telah terjalin dengan sesama kami. Karena kasih-Mu itu membawa kami untuk merendahkan diri kami. Kasih-Mu membawa kami untuk mengampuni orang lain dan memohon ampun jika kami telah berbuat salah, Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran ini. Biarlah persatuan yang didoakan oleh Rasul Paulus bagi jemaat Filipi menjadi satu bukti yang membawa kami untuk melihat kebaikan itu juga nyata dalam kehidupan kami.
Terima kasih untuk kabaran ini Tuhan. Berkatilah seluruh umat-umat-Mu yang sedang menundukkan kepala pada saat ini. Dan kembali kami berdoa, hamba berdoa kiranya Tuhan melihat semua masing-masing kami. Hamba tidak sempat mungkin menyebutkan satu demi satu umat-umat Tuhan yang sedang berdoa pada saat ini. Tapi hamba percaya Tuhan, Engkau sedang melihat kami semua. Kau mengetahui keberadaan kami, kebutuhan kami, kerinduan-kerinduan hati kami. Satukanlah kami Tuhan dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami dapat melihat kebesaran dan kemuliaan-Mu. Dan jika Engkau berkenan, segala kebutuhan-kebutuhan kerinduan kami itu juga dapat terjadi di dalam kehidupan kami saat ini. Sambil kami menantikan kedatangan 2 kali. Berdoa juga bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisda, khususnya bagi saudara-saudari kami yang besok akan mengadakan perjalanan. Kami berdoa sekali lagi, terus mendoakan bagi keluarga Lalaki Soputan, Saudara Angli dan Saudari Lucy yang ketua jemaat kami yang besok akan berangkat ke Indonesia. Demikian juga Om Yan Lalaki, keluarga Lalaki Senior, keluarga Lalaki Gerungan, Om Yan dan Tante Sin. Tuhan akan mengiringi perjalanan mereka pada hari ini Tuhan. Kembali ke Indonesia, Tuhan akan menyertai mereka, tibakan dengan selamat. Demikian juga dengan Ibu Ellen Foni Mukalu, Tuhan akan menyertai beliau dalam perjalanannya ke Indonesia bersama-sama dengan keluarga Lalaki. Tibakan mereka dengan selamat. Demikian juga pada hari ini akan mengadakan perjalanan Saudara Elisa Siregar dan Saudari Ine Siregar Sunda. Tuhan sertai perjalanan mereka, tibakan dengan selamat di California. Dan segala urusan-urusan perlu dilakukan, biarlah Tuhan terus berperkara dalam segala urusan mereka Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara dari kami dengan masalah kesehatan mereka. Terus berdoa bagi saudara Harold Tombeng, berdoa bagi saudari Devra, kami berdoa juga bagi saudari Jane. Kami terus berdoa bagi Ibu Sheni Warren, Om Yoke Torondek. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna dari surga kepada mereka Tuhan. Berkatilah seluruh orang-orang tua di jemaat kami. Juga terus berdoa bagi Tante Femi Mawuntu. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, kepastian dari surga yang dapat menjadi bagian kehidupannya. Berdoa juga bagi Ibu Rita Piri. Kami berdoa bagi keluarganya yang ada di Indonesia, anak-anak dan cucu yang di Indonesia dan yang di Amerika. Penyertaan Tuhan kiranya terus menjadi bagian keluarga daripada Ibu Rita Piri. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak lagi mungkin nama-nama yang tidak sempat hamba sebutkan, tapi biarlah Tuhan Kau menyertai kami semua. Hingga dalam perjalanan iman kami terus berjalan dengan persekutuan yang indah dengan Engkau dan persekutuan yang indah dengan sesama kami. Inilah doa dan permohonan Tuhan yang hamba bawakan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat tebus kami. Amin. Sekali lagi sampai bertemu kembali saudara di acara ibadah kita berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.